Assalamualaikum Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang beranggotakan 20 orang. Dengan topik materi yang akan kami bawakan adalah retardasi mental pada anak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Di sini kami mengambil beberapa jurnal. Yang pertama, Biopsychosocial Factor Associated Mental Retardation, Genetic Mental Retardation, Prevention of Mental, Having Children with Mental Retardation, Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental. Apa itu retardasi mental? Menurut AMD, American Association for Mental Deficiency, retardasi mental merupakan suatu keadaan di mana intelijensi umum berfungsi di bawah rata-rata mulai dari masa perkembangan dan disertai dengan gangguan tingkah laku penyesuaian. Hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah intelijensinya terganggu. Ada yang namanya kecerdasan intelektual atau yang biasa kita sebut adalah IQ, di mana IQ adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik, kemampuan untuk belajar. IQ berkaitan erat dengan kognitif atau cara berpikir yang dimiliki oleh individu yang akan diukur dengan angka. Etiologi. Apa saja yang menyebabkan seorang anak mengalami retardasi mental? Ternyata banyak penyebabnya. Yang pertama, penyebab prenatal atau masa di mana si anak masih dalam kandungan, di mana disebabkan karena satu, adanya kelainan kromosom, kelainan genetik, gangguan metabolik, sindrom dismorfik. Sindrom dismorfik adalah gangguan mental yang dialami si ibu karena terlalu mengkhawatirkan penampilannya pada saat kehamilannya. Ya, kemudian karena adanya infeksi intrauterin. Di sini bisa saja karena si ibu mengalami cacar dan intoksikasi atau keracunan makanan. Kedua, penyebab perinatal atau terjadi selama proses kelahiran karena bayi prematur, aspeksia, ensefalopati, meningitis, hipoglikemi, hidrosefalus, dan trauma lahir. Yang ketiga, penyebab postnatal atau setelah lahir terjadi karena adanya infeksi, misalnya seperti meningitis, hiperbilirubin, terjadinya trauma, kejang lama, anoksia cerebri, dan gizi buruk. Terakhir, karena adanya masalah psikososial seperti penyakit kejiwaan, penyakit kronis yang dialami oleh si ibu, kemiskinan, malnutrisi, penelantaran, dan penyiksaan. Ada 4 klasifikasi menurut DSM. Yang pertama, retardasi mental ringan, yaitu IQ antara 55 sampai dengan 70. Terdidik, intensitas bantuan intermittent. Yang kedua, retardasi mental sedang, yaitu IQ antara 40 sampai dengan 54. Terlatih, intensitas bantuan, dan terbatas. Sedangkan yang nomor 3, retardasi mental berat, IQ antara 25 sampai dengan 29. Tidak terlatih, intensitas bantuan, dan ekstensif. Nomor 4, retardasi mental sangat berat. Itu IQ kurang dari 25. Tidak terlatih, intensitas bantuan, dan pervasif. Saya lanjut pada klasifikasi lain dari retardasi mental. Yang pertama, RM patologis, gangguan mental berat, IQ kurang dari 20. Idiot dan imbecil, IQ 20-45. Kelompok ini sering disertai dengan defisit neurologik lain. Yang kedua, RM subkultural, fisiologik atau familiar. Biasanya gangguan mental tidak begitu berat, imbecil ringan atau pikiran lemah dengan IQ 45-70. Orang tua dan saudara sering subnormal dengan tingkat yang berbeda. Tanda dan gejala retardasi mental pada anak ada 4. 1. Kesulitan atau keterlambatan berbicara, kesulitan mempelajari kegiatan sehari-hari, contohnya makan, minum, mandi, berpakaian. Yang kedua, kesulitan mengendali emosi, mudah marah.
Yang ketiga, kemampuan untuk merangkak atau duduk, berdiri atau berjalan lebih lambat pada yang lain. Yang keempat, cenderung bergantung pada orang lain, kesulitan bersosialisasi dan diskusi menyelesaikan masalah. Pemeriksaan diagnosis yang paling penting untuk menegakkan diagnosis adalah pemeriksaan IQ dan umumnya dilakukan oleh psikolog, pengukuran fungsi adaptif, pemeriksaan kromosom, pemeriksaan CT scan, EEG, diindikasi apabila ada riwayat kejang, pemeriksaan neuromaging, misalnya MC CT scan atau MRI otak, bisa digunakan untuk mendeteksi kelainan struktur otak pada pasien dengan retardasi mental, pemeriksaan urin, serum, atau titer virus. Penataan retardasi mental pada anak dilakukan berdasarkan asesmen terhadap kebutuhan sosial, pendidikan, psikiatrik, dan lingkungan pasien, psikoterapi. Pencegahan yang dapat kita lakukan, yang pertama melakukan konseling perkawinan, yang kedua melakukan pemeriksaan rutin kehamilan, yang tiga menjaga nutrisi agar tetap baik, yang keempat persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yang kelima memperbaiki sanitasi gizi keluarga, yang keenam mengikuti pendidikan kesehatan mengenai pola hidup sehat, dan yang terakhir mengikuti program mengentaskan kemiskinan. Pendidikan orang tua. 1. Perkembangan anak untuk tiap tahap usia. 2. Dukungan keterlibatan orang tua dalam keperawatan anak. 3. Bimbingan antisipasi manajemen menghadapi perilaku anak yang sulit. 4. Informasi sarana pendidikan yang ada dan kelompok. Hasil-hasil yang diharapkan anak berfungsi optimal sesuai tingkatnya. 2. Keluarga dan anak mampu menggunakan coping terhadap tantangan karena adanya ketidakmampuan keluarga mampu mendapatkan sumber-sumber sarana komunikasi. WOC terdiri menjadi 3 faktor, yaitu faktor pranatal, faktor perinatal, dan faktor paskanatal. Faktor pranatal itu seperti 1. Infeksi, 2. Kelainan kromosom, 3. Kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan, 4. Keracunan, 5. Gizi. Faktor perinatal itu seperti 1. Abrupsio plasenta, 2. Diabetes maternal, 3. Kelainan prematur. Faktor paskanatal itu seperti 1. Trauma, 2. Infeksi, 3. Keracunan, 4. Lingkungan, 5. Metabolik. Kerusakan pada fungsi otak dibagi menjadi 2 bagian. Bagian hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Hemisfer kanan terdiri dari keterlambatan motorik kasar dan keterlambatan motorik halus. Keterlambatan motorik kasar itu seperti 1. Tidak mampu mandi, mengenakan pakaian, makan, ke toilet, atau berhias secara mandiri. 2. Minat melakukan perawatan diri kurang. Pada anak disebut defisit perawatan diri. Keterlambatan motorik halus itu seperti 1. Sulit berkonsentrasi, 2. Bingung, 3. Gelisah, 4. Perilaku berlebihan, 5. Perilaku tidak konsisten, 6. Tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas usia, yang pada anak disebut gangguan tumbuh kembang dan pada keluarga disebut ansietas, kurang pengetahuan, dan coping keluarga tak efektif. Sedangkan hemisfer kiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Keterlambatan perkembangan bahasa, 2. Keterlambatan perkembangan sosial, 3. Keterlambatan perkembangan kognitif. Keterlambatan perkembangan bahasa itu seperti 1. Apraksia, tidak mampu melakukan gerakan yang dipelajari, 2. Disleksia, gangguan membaca, 3. Sulit menyusun kalimat, 4. Sulit mengungkapkan kata-kata atau disebut gangguan komunikasi verbal. 2. Keterlambatan perkembangan sosial itu seperti 1. Kontak mata kurang, 2. Perilaku tidak sesuai usia, 3. Kurang responsif atau tertarik pada orang lain, disebut gangguan interaksi sosial dan isolasi sosial. Ketiga, keterlambatan perkembangan kognitif. 1. Menunjukkan perilaku tidak sesuai anjuran. 2. Bergantung pada orang lain. 3. Sulit memahami komunikasi. 4. Tidak mampu mempelajari keterampilan baru. 5.
tidak mampu melakukan kemampuan yang dipelajari sebelumnya. Disebut ketidakberdayaan dan risiko cedera. Pengkajian untuk pasien retardasi mental meliputi identitas klien, riwayat kesehatan, kondisi kesehatan sekarang, keluhan utama, riwayat kesehatan anak masa lalu, riwayat kelahiran, riwayat tumbuh kembang, riwayat imunisasi, riwayat psikososial, riwayat kesehatan keluarga, dan pola kebiasaan sehari-hari, yaitu meliputi nutrisi, eliminasi, olahraga, dan rekreasi, personal hygiene. Diagnosa keperawatan pada kasus retardasi mental. Untuk diagnosa utama atau prioritas, kelompok kami mengangkat defisit perawatan diri, toileting berhubungan dengan gangguan psikologis. Adapun diagnosa intervensi. Di sini diagnosa keperawatannya yaitu defisit perawatan diri, toileting berhubungan dengan gangguan psikologis, di mana tujuannya setelah dilakukan keperawatan 3 kali pertemuan perawatan diri atau toiletingnya meningkat. Nah, dengan kriteria hasil, pertama, kemampuan ke toilet, buang air besar atau buang air kecil meningkat. Yang kedua, verbalisasi keinginan melakukan perawatan diri, toileting meningkat. Ketiga, mempertahankan kebersihan tangan setelah buang air besar atau buang air kecil meningkat. Ini menurut SLKI 2019 halaman 81. Intervensi di sini dukungan perawatan diri, buang air besar atau buang air kecil, bisa dengan observasi, yaitu identifikasi kebiasaan buang air besar atau buang air kecil sesuai usia. Lalu bisa juga dengan terapeutik. Yang pertama, dukung penggunaan toilet secara konsisten. Yang kedua, jaga privasi klien selama eliminasi. Yang ketiga, latih buang air besar atau buang air kecil sesuai jadwal. Kita juga bisa edukasi dengan anjurkan buang air besar atau buang air kecil secara rutin. Yang kedua, anjurkan ke kamar mandi atau toilet. Yang ketiga, ajarkan mencuci tangan dengan 6 langkah. Nah, ini menurut SLKI 2018 halaman 37. Implementasi keperawatan. Menurut Riyadi 2010, implementasi keperawatan merupakan pelaksanaan rencana keperawatan oleh perawat untuk klien. Menurut Setia 2012, implementasi keperawatan merupakan pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang disusun pada tahap perencanaan. Pedoman implementasi yaitu tindakan dilakukan dengan konsistensi sesuai dengan rencana yang telah dilakukan. Keterampilan interpersonal yang dilakukan dengan kompetensi dan efisien. Keamanan dokumentasi, fisik dan psikologis harus dilindungi. Dan dokumentasi tindakan dan respon. Klien harus dicantumkan di catatan keperawatan. Evaluasi keperawatan. Evaluasi keperawatan merupakan tahap di mana menentukan apakah tujuan tercapai atau tidak menurut Dermawan 2013.